Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kita baru aja lihat dari gelaran seri MotoGP ke-8 di sirkuit Mugello di Italia, di mana di balapan tersebut Pecco Bagnaia berhasil memenangkan balapan ya di depan pembalap dari Prancis Fabio Quartararo, dan juga akhirnya boleh dibilang Aleix Espargaro itu mempertahankan konsistensinya untuk bisa finish di posisi podium 3 selama boleh dibilang back to back hampir sekitar 4 kali semenjak race belakangan. Jadi dia terus-terusan finish di posisi 3. Aleix Espargaro ini cukup keren banget gitu ya. Dan kalau kita lihat, saya sih ngelihat race-nya sendiri sih boleh dibilang khusus untuk Pecco Bagnaia dan juga Fabio Quartararo itu jadi kayak melihat dua Jorge Lorenzo sedang balapan gitu ya semalam, karena boleh dibilang gaya balap kedua pembalap ini tuh memang benar-benar identik banget dengan riding style-nya dari Jorge Lorenzo. Kita lihat bagaimana butter hammer tapi dilakukan bukan oleh Jorge Lorenzo ya. Kita bisa lihat Pecco Bagnaia itu mewakili bagaimana butter dan hammernya Jorge Lorenzo ketika di atas Desmosedici, sementara untuk Fabio Quartararo benar-benar sangat memperlihatkan bagaimana butter hammernya Jorge Lorenzo ketika original banget di atas Yamaha M1. Seperti kita ketahui di tahun 2021 yang lalu ya, ketika Pecco ini mulai naik nanjak namanya, di situ tuh pernah dia sempat reveal gitu ya, dan juga tim-timnya di Ducati itu sempat merilis atau menceritakan bagaimana si pembalap Italia ini ya, Pecco Francesco Bagnaia ini mempelajari banget gitu ya data telemetri yang disimpan oleh Ducati pada saat Jorge Lorenzo itu membalap bersama Ducati Desmosedici, sehingga memang Pecco ini memang mengambil referensinya itu bukan pembalap-pembalap Ducati yang lain gitu ya, tapi dia mengambil referensi dari Jorge Lorenzo. Walaupun memang jika dilihat postur tubuh dari Pecco Bagnaia ini boleh dibilang nggak sama banget dengan Jorge Lorenzo, dia lebih tinggi. Namun bagaimana dia melakukan braking, bagaimana dia melakukan speed corner, terutama jika kita bicara mengenai sirkuit Mugello ini, boleh dibilang nggak ada ya, saya melihatnya nggak pernah ada saya melihat satu tikungan pun yang memiliki karakter stop and go. Semuanya flowing, mau Arrabbiata, mau Casanova gitu ya, semuanya flowing banget. Dan ini tuh sebenarnya karakternya tuh karakter inline 4 itu lembam banget gitu ya, inersianya tuh tinggi banget ketika dia ketemu dengan speed corner. Kalau udah mau belok maunya belok terus gitu ya, sehingga dia kelihatan banget kenceng banget pada saat belok. Namun Pecco ini sebenarnya mulai dari 2021 yang lalu ya, terutama di akhir season atau di akhir musim 2021 kelihatan banget bagaimana dia tuh bisa mengemulasi gaya balapnya Jorge Lorenzo. Dia bisa meyamahakan Ducati khususnya pada saat berbelok, dimana pada saat belok itu nggak banyak terjadi drama seperti yang ditunjukkan oleh pembalap-pembalap lain ketika membalap bersama motor-motor dengan mesin V4 di tikungan-tikungan berjenis speed corner seperti yang ada banyak hadir di sirkuit Mugello. Kalau saya ngelihatnya seperti itu. Ya nggak hanya riding style dari Pecco Bagnaia juga, mungkin menurut saya salah satunya adalah keberhasilan ini tuh didukung banget oleh apa yang telah inovasi dilakukan oleh Ducati, kayak misalkan di Don't Wash Duck. Saya perkirakan ini merupakan salah satu senjata ya boleh dibilang ya, yang sampai sekarang tuh masih belum ter-reveal gitu ya, kelihatan apa sih sebenarnya tujuan Ducati menghadirkan Don't Wash Duck. Cuman memang sinyalemen itu mengarahkan bahwa Don't Wash Duck yang ada di samping dari Ducati Desmosedici itu menghasilkan kayak ground effect ketika dia berbelok, sehingga Ducati sekarang tuh boleh dibilang bukan seperti Ducati pada saat zamannya Valentino Rossi atau zamannya Nicky Hayden atau zaman
Andrea Dovizioso di awal-awal yang boleh dibilang mereka memiliki julukan motor yang susah banget belok gitu ya. Sekarang Pecco Bagnaia di Mugello ya, terlepas dari Mugello adalah kandangnya dari Pecco Bagnaia, di mana dia pasti sudah beratus-ratus atau mungkin beribu-ribu jam latihan di Mugello, itu tuh kelihatan flawless banget gitu ya. Kalau Yamaha flawless di Mugello itu biasa, Suzuki flawless di Mugello itu biasa. Cuman kalau ngelihat Pecco Bagnaia, bagaimana smoothnya Pecco Bagnaia melakukan tikungan di Mugello, itu tuh benar-benar spesial banget. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Saya hanya bisa melihat di dua pembalap ini ya. Sementara untuk Aleix Espargaro ini juga saya termasuk yang juga respect banget. Kenapa? Karena dia tuh berhasil boleh dibilang melibas 3 Ducati itu ya. Ada Marini, ada Bezzecchi, ada satu lagi di Gian Antonio pastinya. Di Gian Antonio pertama banget ya. Di Gian Antonio itu mendapatkan pole position. Namun akhirnya dia sedikit demikian karena pengalamannya juga mungkin belum begitu banyak di MotoGP. Sehingga dia turun sehingga akhirnya di akhir itu di Gia itu cuman dia dapat poin tapi finish di belakang Marc Marquez bahkan ya. Nah, sementara Marc Marquez sendiri seperti kita ketahui di informasi sebelumnya, ini adalah balapan terakhir sebelum dia melakukan operasi yang keempatnya di Minnesota di Amerika Serikat. Jadi akhirnya pihak dari Marc Marquez juga didukung oleh HRC itu akhirnya memutuskan Marc Marquez untuk rehat sejenak setelah Grand Prix Mugello ini untuk melakukan operasi keempat di Amerika. Operasi ini bukan untuk tulangnya diapain, tapi tulangnya itu agak kayaknya reposisi ya. Kalau melihat dari apa yang diinformasikan oleh Marc Marquez dan juga Alberto Puig, itu ada semacam rotasi yang tidak sempurna hadir di lengan kanan atas ya. Di humerusnya, sehingga rotasi dari lengan atas ini bisa pada dasarnya mengganggu pergerakan Marc Marquez sehingga dia tidak dapat memperoleh pergerakan yang natural dirinya gitu ya. Bahkan ketika berbelok ke arah kiri, dimana seperti kita ketahui Marc Marquez merupakan salah satu pembalap yang the best banget pada saat belok kiri. Marc Marquez melakukan operasi, belum dapat dipastikan berapa lama dia akan absen, cuman beberapa ahli seperti kayak misalkan Dr. Zaza yang merupakan dokter dari klinika mobil yang merupakan dokter yang stay banget di setiap sirkuit itu ya. Dia memperkirakan ya mungkin sekitar 4-6 bulan ya untuk masa recovery dari Marc Marquez ini. Kalau misalkan memang benar maksimum 6 bulan ya mungkin sekitar September, atau dia mungkin baru bisa datang di sekitar back to back balapan Asia Pasifik ya, di Buriram, Jepang, Phillip Island dan juga Malaysia sebelum masuk ke seri terakhir di Valencia nanti. Nah itu ya speed recovery untuk Marc Marquez sendiri. Dan informasi ketiga yang saya mau informasikan pada teman-teman sekalian adalah konfirmasi dari Lin Jarvis berkaitan dengan informasi merapatnya RNF Racing ke Aprilia di tahun 2023. Lin Jarvis sebagai direktur dari Yamaha Racing menginformasikan bahwa dia tuh cukup terkejut ketika mendengar RNF akhirnya memutuskan untuk beralih dari Yamaha ke Aprilia di tahun 2023 nanti. Kenapa? Karena pengumuman yang dilakukan oleh RNF Racing itu bahkan dilakukan ketika pihak Yamaha Racing sedang melakukan rapat untuk menentukan apakah RNF Racing bisa bergabung kembali dengan mereka di tahun depan apa enggak gitu ya. Dan berdasarkan apa yang sudah ada gini, Lin Jarvis bilang memang Yamaha akan turun hanya dengan satu tim aja gitu di tahun depan. Dia agak sedikit agak aneh melihat situasi ini. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun ke belakang, menurut apa yang Lin Jarvis pernah ingat, itu Yamaha itu nggak pernah tidak memiliki tim satelit sepanjang karir tim ini, pabrikan ini di MotoGP terutama. Ini selalu punya tim satelit ya.
macam-macam tuh, ada Tektra gitu ya, terus ada apa lagi ya, sepanjang saya ya terakhir ada SIC Racing ya menggunakan Petronas, dan akhirnya SIC Racing ini atau Sepang Sirkuit ini ya beralih bentuk atau beralih apa namanya organisasi menjadi RNF Racing milik dari Razlan Razali sendiri. Nah, asli bakalan cuma 2 doang ya, karena memang secara umum semua tim-tim satelit yang ada sekarang itu sudah memiliki kontrak dengan pabrikannya masing-masing. Salah satu mungkin yang memiliki kans untuk bisa menjadi tim satelit dari Yamaha adalah VR46 Money gitu ya. Cuman memang ini agak berat, kenapa? Karena VR46 Money ini memiliki kontrak dengan Ducati. Artinya kalau misalkan memang benar-benar pengen banget dipindah ke Yamaha, mereka pasti harus menyelesaikan kontraknya, menyelesaikan penaltinya, karena memang sudah keluar dari perjanjian kontrak lebih dahulu dengan Ducati gitu ya. Ini agak susah banget dan pasti uang yang dikeluarkan juga banyak banget. Dorna sendiri seperti misalkan yang sudah saya informasikan di vlog sebelumnya, itu lebih memilih kalau misalkan ada yang mau menggantikan Suzuki di 2023 nanti ya tetap merupakan tim pabrikan, bukan tim satelit. Kenapa? Logikanya walaupun ini tidak disampaikan oleh Dorna sendiri, Dorna tidak mau mengeluarkan uang lebih. Seperti kita ketahui, setiap tim satelit itu pasti diberikan yang namanya subsidi oleh Dorna sekitar 2 atau 3 juta euro setiap tahunnya, dan Dorna nggak mau mengeluarkan ini. Tapi kalau dia mendapatkan tim pabrikan mungkin hanya ratusan ribu euro doang gitu ya. Ini jauh banget bedanya. Mereka nggak mau gitu, sehingga mereka tetap pengen kalau ada ya tim pabrikan. Kombinasi antara tidak adanya tim pabrikan existing yang bisa berlabuh dengan ke Yamaha di 2023 dan juga keinginan Dorna yang hanya menginginkan tim pabrikan di 2023 untuk menggantikan Suzuki, mengartikan bahwa Yamaha sangat dimungkinkan banget cuman terdiri dari 2 pembalap dan 1 tim factory doang di 2023 nanti. Lin Jarvis bilang memang secara umum keuntungan memiliki tim satelit itu ada 2 gitu teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ini untuk penjenjangan yang pasti. Kenapa? Karena biasanya tim satelit itu ngefit pembalap-pembalap muda gitu ya. Nah, yang kedua adalah collecting data gitu ya, collecting data dari motor. Ketambahan 2 motor di tim satelit pasti akan menambah data lebih banyak lagi gitu ya. Namun Lin Jarvis bilang di 2023 nanti Yamaha tidak bermasalah dengan 2 motor aja ya gitu ya. Alasannya adalah berhubungan dengan 2 alasan tadi. Yang pertama adalah alasan dari penjenjangan. Dia melihat bahwa 2 pembalap yang kemungkinan akan di 2023 ya, yang pasti adalah Franco Morbidelli karena Franco masih memiliki kontrak sampai 2023 nanti. Yang kedua adalah nanti mungkin yang akan diresmikan mungkin di Catalunya atau setelah Catalunya itu adalah Fabio Quartararo. 2 pembalap ini masih muda dan masih kencang, sehingga Lin Jarvis bilang mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi masih belum diperlukan lagi pelapis bagi 2 pembalap ini gitu ya. Yang kedua adalah collecting data gitu ya. Collecting data inilah yang menurut Lin Jarvis ini juga bisa dikesampingkan ya. Kenapa? Karena dia lihat memang data yang diperoleh dari pembalap yang menggunakan M1 2022 di RNF saat ini, yaitu Andrea Dovizioso, itu boleh dibilang tidak selevel dengan kecepatan yang diperlihatkan oleh Fabio Quartararo sendiri. Jadi boleh dibilang ya dia bilang hampir tidak menggunakan data yang di feed oleh RNF Racing sekarang, yang dihasilkan oleh Andrea Dovizioso. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian, Yamaha akan terdiri dari 1 tim aja, tim factory, dan juga terdiri dari 2 pembalap di 2023 nanti. Nah, itu aja mungkin recap dari akhir pekan balap di Mugello. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memperoleh informasinya. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.